Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputasi numerik. Kita berjumpa lagi ya. Setelah pada materi sebelumnya, post-test pembahasannya menggunakan whiteboard sehingga saya tampil di sana. Untuk pertemuan kali ini pembahasan contoh soalnya menggunakan cari kertas saja. Jadi saya ada di balik layar gitu ya. Langsung saja, pada video 4 kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh slide 10. Sudah dibuka PPT-nya? Silahkan PPT-nya dibuka dulu. Nanti pada slide 10 ada contoh soal yang akan saya bahas dalam video ini. Langsung saja, soalnya seperti ini. Budi membeli kabel listrik sepanjang 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Setelah sampai rumah, Budi mengukur kabel yang baru dibeli menggunakan meteran gulung. Nah, mungkin si Budi ini penasaran ya. Saya beli 30 meter, kalau saya ukur dengan kabelnya saya ukur dengan meteran gulungan, itu nanti hasil panjangnya berapa ya? Gitu. Dan ternyata panjang kabelnya itu hanya 29,97 meter dari hasil pengukuran menggunakan meteran gulung. Nah, otomatis di sini pas beli kan 30 meter. Pas ngukur sendiri ternyata 29,97 meter. Berarti ada kesalahan ya. Nah, kesalahan ini yang dinamakan galat atau error gitu. Yang ditanyakan dalam permasalahan ini, berapakah kesalahan absolut dan kesalahan relatif hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi? Pertama-tama, kita harus menentukan X dan X topinya dulu. X itu nilai perkiraan, dengan kata lain nilai pengukuran, itu X-nya. Sedangkan untuk X topi itu nilai eksak atau nilai sebenarnya. Yang ditanyakan adalah kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Untuk kesalahan absolut sendiri lambangnya adalah E. Sedangkan untuk kesalahan relatif lambangnya seperti ini ya. Nah, ini kesalahan relatif. Sehingga kalau dituliskan X itu nilai perkiraan, dengan kata lain nilai pengukuran, X topi itu nilai eksaknya atau nilai sebenarnya, E-nya itu nilai kesalahan mutlak, disebut juga absolut, dan yang seperti ini itu disebut nilai kesalahan relatif. Untuk rumusnya sendiri, kesalahan absolut atau kesalahan mutlak itu rumusnya dalam mutlak X topi dikurangi X. Jadi selisih antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Sedangkan untuk kesalahan relatif itu tadi kesalahan absolut ya. Untuk kesalahan relatifnya itu setelah E-nya ketemu digunakan untuk mencari kesalahan relatif dengan rumus dalam mutlak E per X topi. Yang digunakan adalah nilai eksak kali 100%. Itu untuk rumus dasarnya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pada contoh slide 10 ini. Pertama-tama kita harus menuliskan yang diketahui apa sih gitu. Jadi diketahui ini ya. Yang diketahui pertama adalah ada 30 meter. Nah, 30 meter ini sebagai nilai eksak atau nilai sebenarnya. Sedangkan hasil pengukuran seperti penjelasan tadi berarti hasil pengukuran atau nilai pengukurannya disebut juga nilai perkiraan itu adalah 29,97. Ini sebagai nilai perkiraan atau nilai pengukuran. Nah, sehingga dari sini diperoleh bahwa nilai eksak yaitu X topi sama dengan 30 meter. Sedangkan nilai perkiraan yaitu X sama dengan 29,97 meter.
Itu yang diketahui. Yang ditanya, yang pertama, ada kesalahan mutlak atau dengan simbol kesalahan mutlak itu adalah E. Yang kedua, ada kesalahan relatif. Gini ya. Kalau kita sudah menentukan X dan X topinya untuk menjawab permasalahan yaitu E dan kesalahan relatif, itu mudah sekali, tinggal dimasukkan ke rumus yang dikotaki ini. Langsung saja ya. Jadi diperoleh untuk yang A, E itu sama dengan kita tulis rumusnya dulu, X topi dikurangi X. Dimana X topinya 30, jangan lupa satuan, dikurangi 29,97 meter. 97 meter. Ini ya. Jangan lupa satuan. 30 dikurangi 29,97 hasilnya adalah 0,03 meter. Sesuai dengan aturan nilai mutlak, kalau nilainya positif berarti hasilnya juga positif. Tetapi kalau nilai mutlak yang dicari adalah bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Jadi intinya nilai mutlak itu baik positif maupun negatif, ketika dimutlakkan hasilnya pasti positif. Sehingga 0,03 meter dimutlakkan menjadi 0,03 meter. Karena sudah positif ya, jadi langsung ditulis saja. Itu untuk mencari nilai kesalahan mutlak atau kesalahan absolut. Sekarang kita masuk ke poin B-nya, yaitu kesalahan relatif. Seperti tadi, pertama kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu baru kita masukkan. Perlu diketahui bahwa E sudah dihitung ya. Dihitung pada poin A. Didapat nilainya adalah 0,03 meter. Sehingga E-nya saya ganti. Dan X topi atau nilai eksaknya yaitu 30 meter. Dikali 100%. Dari sini kita mutlakkan dulu. 0,03 meter sudah positif ya. Sehingga kalau dimutlakkan hasilnya juga 0,03 meter. Begitu juga dengan yang 30 meter. Sudah positif ya. Karena sudah positif dimutlakkan berarti hasilnya juga 30 meter. Tinggal dikalikan dengan 100%. Sama dengan, nah dari sini sama-sama punya meter, kita hilangkan, ini ada 01, kita coret dengan yang 100, sehingga diperoleh 0,03 kali 10 hasilnya 0,3 dibagi 3%. 0,3 dibagi 3 hasilnya adalah 0,1%. Sehingga diperoleh nilai kesalahan relatifnya 0,1% dan nilai kesalahan mutlaknya adalah 0,03 meter. Dari sini bisa dilihat perbedaannya ya. Berarti kalau nilai kesalahan mutlak satuannya masih menggunakan satuan awal. Kalau meter ya meter, kalau volt ya volt, kalau ampere ya ampere, dan seterusnya. Sedangkan untuk kesalahan relatif itu satuannya pasti persen. Itu perbedaannya. Salah satu perbedaannya. Sekarang selain digunakan sebagai contoh soal slide 10 ini, terkadang pada skripsi error itu digunakan juga misalnya kalau kalian membuat Arduino ya. Nah, dari hasil pengukuran alat yang dibuat menggunakan Arduino, menggunakan simulasi Arduino, nanti kan ada hasilnya, misalkan mau menghitung arus dengan suatu alat yang dibuat dari aplikasinya Arduino, kemudian ternyata pengukurannya segini, sedangkan ukuran aslinya diukur dengan ukuran biasa, bukan menggunakan alat yang dirancang. Nah, itu pasti terjadi selisih atau sudah pas. Kalau misalnya terjadi selisih, diukur selisihnya itu sebagai error. Perlu diketahui bahwa semakin kecil nilai error,
maka akurasinya semakin tinggi sehingga alat itu direkomendasikan semakin baik untuk dirancang ke dunia nyata. Jadi tidak hanya bentuk simulasi saja, tapi disarankan untuk dirancang gitu ya. Tetapi kalau errornya ternyata besar, otomatis akurasinya kecil ya. Kalau akurasinya kecil ya nanti kemungkinan besar kalau alatnya dirancang beneran ya jadinya rugi gitu. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai galat atau error atau kesalahan ini sangat kalian perlukan untuk kedepannya. Itu penjelasan contoh slide 10 dari saya. Untuk selanjutnya ada contoh soal slide 11. Silakan dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Prosedur pengerjaan slide 11 silakan dikerjakan di catatan masing-masing. Untuk pengumpulannya nanti via grup WA beserta pembahasan juga di grup WA. Silahkan bagi yang sudah selesai boleh mengirimkan jawabannya di grup WA. Untuk prosedur lebih lanjut mengenai nilai keaktifan contoh soal slide 11 sudah dituliskan di Google Classroom. Silahkan dibaca kembali gitu ya. Itu materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir, tidak di skip-skip gitu ya. Bagi yang masih skip ya semoga mendapat hidayah untuk belajar tidak menyekip gitu. Jadi tidak ada informasi yang kelewatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tulisan, maupun bentuk videonya kok kurang jelas atau kok gini gitu. Pokoknya kalau ada kesalahan saya minta maaf ya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Silahkan dilanjutkan di forum grup WA. Oh ya, yang terakhir jangan lupa nanti pada akhir pertemuan akan ada tugas 2.